Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Apa kabarnya semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu ceria. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas part 3 untuk kekongruenan dan kesebangunan, yaitu kesebangunan bangun datar. Namun, sebelum kita melanjutkan ke membahas materi kesebangunan bangun datar, Ibu akan mencoba mengingatkan kembali materi yang udah kemarin Ibu berikan, yaitu untuk syarat dua segitiga kongruen, di mana syarat dua segitiga kongruen, dua segitiga dikatakan kongruen jika hanya memenuhi syarat berikut ini, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Gimana? Masih ingat kan dengan materi yang kemarin? Nah, kalau kalian masih mengingatnya, berarti kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesebangunan bangun datar. Silahkan kalian simak videonya baik-baik ya. Kesebangunan bangun datar. Apa itu kesebangunan? Yuk, untuk lebih memahami tentang kesebangunan bangun datar, coba kita perhatikan gambar ini baik-baik. Bangun-bangun di samping terdiri dari bangun asli dan bangun yang merupakan hasil pembesaran atau pengecilan dari bangun asli. Dalam matematika, sebangun berarti sama bentuk, tetapi ukurannya tidak harus sama. Simbolnya seperti ini ya. Syarat dua bangun yang sebangun adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan pembesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kita perhatikan dulu bidang ABCD dengan bidang EFGH, di mana pada panjang untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi EFG, sisi CD bersesuaian dengan sisi GH, dan sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Maka perbandingannya yaitu AB berbanding EF sama dengan BC berbanding FG sama dengan CD berbanding GH sama dengan AD berbanding EH. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita lihat untuk sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut E. Sudut B bersesuaian dengan sudut F, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut F. Untuk sudut C bersesuaian dengan sudut G sama dengan, untuk besar sudut C sama dengan sudut G. Sudut D bersesuaian dengan sudut H, maka besar sudut D sama dengan besar sudut H. Jika bangun A, C, D, dan E, F, G, H memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun dan dinotasikan dengan A, B, C, D sebangun E, F, G, H. Jika bangun A, B, C, dan E, F, G, H tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H tidak sebangun, atau dinotasikan dengan A, B, C, D tidak sebangun E, F, G, H.
Untuk lebih memahami materi kesebangunan bangun datar, yuk kita coba bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Pada bidang A, B, C, D, diketahui panjang sisi AB 8 cm dan panjang sisi BC 4 cm. Untuk bidang EFGH, diketahui panjang sisi EF 4 cm dan panjang sisi FG 2 cm. Pertanyaannya, buktikan bahwa bidang ABCD sebangun dengan bidang EFGH. Dua bidang dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, kita lihat ya syaratnya yaitu untuk sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan, sudut A bersesuaian dengan sudut E, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut E, yaitu 90 derajat. Kemudian, sudut B bersesuaian dengan sudut F, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut F, sama dengan 90 derajat. Untuk sudut C bersesuaian dengan sudut G, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut G, yaitu 90 derajat. Dan untuk sudut D bersesuaian dengan sudut E, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut H, yaitu 90 derajat. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang sama. Kita perhatikan untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, di mana sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, sehingga perbandingan sisi AB berbanding sisi EF sama dengan 8 berbanding 4, sama dengan 2. Kemudian, untuk sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, sehingga perbandingannya yaitu sisi BC berbanding sisi FG sama dengan 4 berbanding 2, sama dengan 2. Kemudian untuk sisi CD bersesuaian dengan sisi HG, sehingga panjang perbandingan sisi CD berbanding sisi GH sama dengan 8 berbanding 4, sama dengan 2. Dan yang terakhir, untuk sisi sisi DA berbanding dengan sisi HE, sehingga 4 berbanding 2 sama dengan 2. Sehingga dari uraian tersebut ya, di mana bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H memenuhi kedua syarat ini, sehingga terbukti bahwa bangun A, B, C, D sebangun dengan bangun E, F, G, H. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada bidang RSTU dengan panjang sisi RS 15 cm dan bidang KLMN dengan sisi KL 6 cm dan LM 4 cm. Hitunglah panjang sisi KN dan MN, kemudian panjang sisi ST, TU, dan RU. Oke, untuk penyelesaiannya, kita akan menjawab dulu panjang sisi KN dan MN. Sisi KN sejajar dengan sisi ML, sehingga panjang sisi KN sama dengan panjang sisi ML, yaitu 4 cm. Kemudian, untuk sisi MN sejajar dengan sisi KL, sehingga panjang sisi MN sama dengan panjang sisi KL, yaitu 6 cm. Kemudian untuk mencari panjang sisi ST, TU, dan RU, kita cari dulu ya sisi ST. Kita lihat dari gambarnya untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, di mana sisi ST berbanding sisi LM sama dengan sisi RS berbanding sisi KL. ST berbanding 4 sama dengan 15 berbanding 6. ST sama dengan
15 dikali 4 berbanding 6 sama dengan 60 berbanding 6 sama dengan 10. Sehingga panjang sisi ST sama dengan 10 cm. Kemudian untuk sisi TU, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya. Untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, sisi TU berbanding sisi MN sama dengan sisi RS berbanding sisi KL. TU berbanding 6 sama dengan 15 berbanding 6. TU sama dengan 15 kali 6 berbanding 6 sama dengan 15. Kemudian untuk mencari panjang sisi RU, kita lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, di mana RU berbanding KN sama dengan RS berbanding KL. RU berbanding 4 sama dengan 15 berbanding 6. RU sama dengan 15 kali 4 berbanding 6. RU sama dengan 60 berbanding 6. Maka RU sama dengan 10 cm. Atau bisa juga kita langsung ya, kalau kita udah mengetahui panjang sisi ST, panjang sisi ST itu di mana sisi ST sejajar dengan sisi RU, maka panjang sisi RU sama dengan panjang sisi ST. Sehingga panjangnya yaitu 10 cm. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X. Di sini kita akan mencoba mencari salah satu panjang sisi yang belum diketahui. Masih sama dengan cara menggunakan perbandingan untuk sisi-sisi yang bersesuaiannya. Pada bidang yang pertama diketahui salah satu sisinya 14 cm. Kemudian untuk sisi yang kedua itu yang ditanya ya atau yang dicari. Kemudian untuk bidang yang kedua diketahui dua sisi, yaitu sisi yang pertama 8 cm dan sisi yang kedua 5 cm. Di sini untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya kita perhatikan untuk sisi yang bersesuaian dengan 14 cm yaitu 8 cm. Kemudian untuk sisi yang bersesuaian dengan sisi X yaitu 5 cm. Sehingga diperoleh perbandingannya 14 berbanding 8 sama dengan X berbanding 5. X sama dengan 14 dikali 5 berbanding 8. X sama dengan 17 berbanding 8. X sama dengan 8,75. Jadi, nilai X yang dicari adalah 8,75 cm. Atau panjang sisi X yaitu 8,75 cm. Sekarang kita akan membahas contoh yang keempat. Sebuah foto ditempel pada sebuah karton yang berukuran tingginya 30 cm dan lebar 20 cm. Sisa karton di samping kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di bawah foto ini adalah, kita perhatikan ya di sini dari gambar kita peroleh, maka tinggi foto sama dengan 30 dikurangi 2 dikurangi X sama dengan 28 min X. Untuk lebar fotonya sendiri yaitu 20 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 16. Untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, kita memperoleh tinggi karton berbanding tinggi foto sama dengan lebar karton berbanding lebar foto. 30 berbanding 28 dikurangi X sama dengan 20 berbanding 16. 30 berbanding 28 dikurangi X sama dengan 5 berbanding 4.
Nah, kita kali silang ya. 30 kali X sama dengan 5 dikalikan 28 dikurangi X. 120 sama dengan 140 dikurangi 5X. 5X sama dengan 140 dikurangi 120. 5X sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 5. X sama dengan 4. Jadi, diperoleh untuk lebar karton di bawah foto itu adalah 4 cm. Bisa dipahami anak-anak? Sekian pembahasan materi pada video pembelajaran kita hari ini dan juga pembahasan soalnya. Semoga mudah dipahami dan bisa dimengerti. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.